Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah masih diberikan Allah nikmat sehat juga nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini di majelis yang insya Allah Allah muliakan ini di pertemuan ke-8, 7 atau 8 itu, 7. 7 dari kitab, 8, oh Mas. 8 ya. Oke. Dari pembahasan kitab kita yaitu Muqaddimah Shorof. Oke. Dari pertemuan-pertemuan Masyaallah. sebelumnya kita ada jeda satu majelis. Sekiranya ada yang Alhamdulillah mungkin ya kalau bagi teman-teman yang ngikutin mungkin ada jeda untuk nggak terlambat. Tapi kalau untuk yang ngikutin kira-kira ada nggak pertanyaan nih seputar yang kemarin kita jelaskan mulai dari awal boleh, mulai dari pertengahan juga boleh, mulai dari yang terakhir kemarin juga boleh mengenai menentukan fiil yang 3 itu tadi. Yang bagaimana cara kita menentukannya kan kemarin sudah dikasih bocorannya. Kalau misalnya huruf apa namanya halkun, hamzun, haun, hamzun, ainun, haun, khaun, ghain berarti fa'ala alu. Itu kemarin kita bilang. Terus kalau misalkan apa namanya fa'ila yaf'ilu berarti salah satu di antara hurufnya itu ada yang huruf ilat, gitu Huruf kan? waw ya. Fa'ila yaf'ilu waw alif ya. Nah, itu. Terus kalau misalkan kemarin juga kita bilang di yang keempat itu kalau misalkan dia itu sifat pasti fa'ula yaf'ulu. Nah, itu kan itu kemarin adalah perihal yang kita lakukan atau yang kita deteksi bahwasannya dia bukan merupakan umdatul fi'li atau umdatul fi'il karena umdatul fi'il itu adalah fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, eh fa'ala yaf'ilu dan fa'ala yaf'ilu itu merupakan umdatul fi'li. Nah, sedangkan yang lainnya itu bukan umdah. Nah, ini merupakan perihal hal yang pernah kita pelajari. Khulasahnya atau ringkasannya bahwasannya fiil yang dianggap, ini mungkin di dua pertemuan sebelumnya, fiil yang dianggap oleh ulama sorof itu hanya 6 fiil. Yaitu apa aja? Kalau Anda bilang waktu itu ke Antum adalah aku dari sana, dia undur diri. Berarti fa'ala yaf'ulu, aku dari sana, fa'ala yaf'ulu, terus aku dari fa'ala yaf'ilu, dia, aku dari sana fa'ala yaf'alu, dia, aku dari sana dia fa'ila Alu yaf'alu, undur fa'ula fa'ula yaf'ulu ulu yaf'ulu, terus fa'ila yaf'ilu. yaf'ilu. Nah, ini merupakan wazan sorof yang dipatenkan oleh ulama-ulama sorof bahwasanya ini merupakan thulathi mujarrad. Di pertemuan sebelumnya mungkin waktu itu sama Mas Angga ataupun sama Mas Aldari,
waktu itu yang Mas Aldi saja yang datang, kita katakan bahwasannya fiil itu punya sekitar 9 wazan. Enggak, afan. 3 kali 3, ya 3 kali 3 berarti 9. Dari 9 wazan hanya 6 yang terpakai. Itu kalau di fiil. Kalau di isim dari 12 wazan, afan, dari 24 wazan hanya ada 12. Ya, 3 kali 4, 12. Ya, tidak tahu. Ya, Jangan ya aja saat terus salah lagi Ana. itu yang kemarin. Tar dulu, duh. Tadi kelewat. Tar. Lewat ya. Nah, lagi. Ini mah yang Nah, fiil. Oh ya, betul betul. Dari 12 wazan hanya ada 10 wazan, ya, hanya ada 10 wazan yang kita pakai. Itu kalau di fiil. Kalau di isim, kalau di fiil kemarin dari 9 wazan hanya 6 yang kita pakai. Nah, ini dalam ilmu sorof, catat ya istilah ini. Ini disebut sebagai namanya sabru wa taqsim. Nama istilahnya adalah as-sabru wa taqsim. Ini merupakan salah satu dalil yang digunakan oleh ulama sorof untuk mengistinbat kalam Arab. Kalau kita kan kemarin kan kita bilang apa dalilnya fikih, Quran dan Sunnah. Tapi kalau misalkan dalilnya ulama Arabiah apa? Apa namanya, Al-Quran juga iya, Sunnah juga iya, ada namanya itu kalam Arab. Nah itu. Nah di antara cara ulama juga itu mereka mengistinbat juga dari kalam Arab dengan istilah namanya adalah sabr wa taksim. Oke, nah ini salah satu dalil yang kita gunakan untuk mengistinbat apakah kalam Arab itu berlaku untuk semua apa namanya fiil atau semua bentuk fiil dan beserta perubahannya. Jawabannya enggak. Dari 9 hanya kita gunakan 6. Nah, ini semua para hadirin sekalian disebut sebagai namanya fiil mujarrad sulasi. Fiil mujarrad sulasi. Nah, ini disebut sebagai namanya fiil mujarrad sulasi. Dan para ulama menurut istiqra mereka radhiyallahu taala anhum wa ardhahum bahwasanya hanya 6 ini sajalah wazan yang digunakan untuk menentukan keaslian sebuah fiil. Toyib. Berikutnya, Ustadz, memang nggak ada yang digunakan oleh para ulama ataupun memang hanya 3 huruf saja yang menjadi mujarrad. Apakah ada yang lebih? Jawabannya adalah bisa ada yang lebih. Dan bahkan wazan rubai yang terdiri dari 4 huruf itu juga bisa termasuk mujarrad. Dia wazan yang asli. Memang aslinya datangnya dalam 3 huruf. Datangnya dalam 4 huruf. Hanya saja nanti dilihat bahwasanya ketika ada sebuah wazan, ada sebuah fiil yang terdiri dari 4 huruf, kita bisa curiga. Pertama, memungkinkan dia itu adalah wazan yang asli. Yang kedua, memungkinkan bahwa dia adalah wazan tambahan. Jadi dari sini kita bisa menemukan sebuah kesimpulan bahwasannya fiil itu ada yang berbentuk asli, ada yang berbentuk tambahan. Baik. Tambahan itu berapa? Ketika kapan saat tambahan itu? Ketika huruf tersebut lebih dari 3 huruf. Tambahan tersebut ketika lebih dari 3 huruf. Berarti 5 huruf pasti tambahan saat bisa kita katakan begitu. 6 huruf bisa kita katakan tambahan saat bisa kita katakan begitu. 7 huruf bisa saat kita tambahkan bisa. 8 huruf tidak mungkin. Oke. Jadi fiil itu paling mentok jumlahnya 6 huruf. Catat ya. Fiil paling mentok jumlahnya 6 huruf. Sedangkan isim paling mentok itu jumlahnya 7 huruf. Fiil paling mentok jumlahnya 6 huruf. Sedangkan isim paling mentok jumlahnya adalah 7 huruf. Dan tadi seperti kesimpulan sebelumnya bahwasanya ketika ada
sebuah bangunan kata, baik isim ataupun fiil, ketika lebih dari 3 huruf, bisa kita kategorikan dia termasuk bangunan kata yang disebut sebagai namanya tambahan. Kenapa? Karena maksimal atau karena minimal sebuah kata itu terdiri dari 3 huruf. Oke, nah itu maklumat asas. Maklumat asas yang mesti kita punya. Kenapa? Karena nanti dari situ ketika nanti antum membaca kitab-kitab berikutnya, nanti akan ada penjelasan. Kenapa kok 3? Kenapa kok nggak 4? Kenapa kok harus 3? Kenapa kok nggak 2? Padahal juga kita melihat ada yang 2, ada yang 5, ada yang 4. Nah, kenapa kok para ulama sorof itu memilih 3 huruf? Nah, itu semua nanti akan antum pelajari dan insya Allah nanti ketika ketika kita masuk ke dalam kitabnya nanti akan ana sebutkan kenapa para ulama hanya menganggap huruf asli itu 3, nggak 2 dan juga tidak 4. Padahal 2 itu ada dan 4 juga itu ada. Ala kulihal yang bisa Anda kasih ke antum bahwasannya saat ini huruf asli bahasa Arab terdiri dari 3. Gitu ya. Itu maklumat asas dulu. Kalau nanti ada yang menyebutkan ada yang fiilnya 2, ada yang fiilnya 4, itu nanti akan kita bahas di apa namanya di kitab ataupun ketika kita menemui hal tersebut. Itu ya. Oke, coba sampai sini coba ada diskusi belum? Lanjut. Lanjut ya. Baik. Yuk. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan baru dan ini pembahasan yang agak perlu banyak fokusnya. Baik ya, perlu banyak fokusnya. Oke. Tadi di awal Ana sudah bilang ke antum bahwasannya huruf-huruf apa namanya pembangun huruf ataupun huruf asli kalimat asli dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Oke. Nah, kalau misalkan lebih dari 3 huruf bisa kita katakan itu sebagai yang disebut sebagai namanya ziyadah. Disebut sebagai namanya ziyadah. Oke. Nah, ziyadah ini punya 3 macam. Punya 3 macam. Ada 3 macam salah satu anwa'in fil ziyadah. Ada 3 macam dari ziyadah. Nah, ini merupakan maklumat asas yang juga antum harus tahu. Supaya nanti ketika menemui permasalahan ini, jadi kita jadi bisa lebih mudah untuk mengklasifikasikannya. Pertama, pertama, kita tulis aja ya pakai bahasa Arabnya ya. Nggak apa-apa, tulis aja. Pertama, antakuna, tulis pakai bahasa Arabnya aja. Antakuna aziyadatu. Ini anak belum mengartikan ke dalam bahasa Indonesia. Nasyiatun, antakuna aziyadatu nasyiatan min wad'i al kalimat ala aksari min min salasati, catat aja dulu, ahrufin, salasati ahrufin, wa fi hadhihi hal yuzadu fil mizan lamun au lamain. Oke, ini satu ya. Antakuna az-ziyadatu nasyi'atan min wad'i kalimati ala aktsara min salasati ahrufin. Wa fi hadzal hal wa fi hadhil hal yuzadu fi mizani lamun aw lamain. Baik. Oke. Maksudnya gimana, Tat? Misal begini,
kita punya kalimat Ja'far. Ja'far. Oke. Ustadz Ja'far kita jadikan contoh. Ja'far. Oke. Pertanyaan untuk Mas Angga. Mas, Ja'far terdiri dari berapa huruf, Mas? 4. Empat. Oke, taib. Kalau misalkan kita taruh wazan di sini. Wazan, ingat ya wazan ya. Kita taruh di sini. Mana yang merepresentasikan huruf fa, mana yang merepresentasikan huruf ain, mana yang merepresentasikan huruf alif, huruf lam. Ain, lam. Ah, ah. Lam. Jan itu fa, Oke. jan itu fa. Ainnya ya, Ainnya, um, ainnya ya ain. ain. Ah, ah. Terus fa-nya, Lam. lam. Uh, Oke, lam. Terus ro-nya, Fa-nya uh, suara antum putus-putus, Mas. huh? Coba, 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 coba. Nah, coba sekali lagi. Dah, berarti ro-nya. Kalau ro-nya sekarang, ro-nya. Uh, Fa-nya itu tambahan ya. Ro-nya tambahan. Oke, kalau tambahan. Kalau tambahan, kemarin kita punya kaidah gimana? Kalau tambahan berarti apa yang ditambahin? Uh, Diturunkan kan? Diturunin kan huruf tersebut kan? oh iya iya, Ah, sama diturunin. hurufnya sama. Berarti ro. Sama ro, Ah, berarti ro oke. ya, sama hurufnya. Nah, ternyata tambahan huruf ini atau kita turunkan langsung dia ke bawah itu nggak berlaku untuk di wazan Ja'far ini, Mas. Kenapa begitu, Tat? Karena Ja'far ini adalah wazan yang asli. Nggak bisa kita, ro itu nggak bisa kita turunkan. Maka pada kalimat Ja'faro, wazannya adalah fa'lala. Fa'lal. Jadi kita tambahan dua huruf. Kenapa begitu, Tat? Ya, karena Ja'faro itu merupakan huruf ziyadah yang memang diletakkan oleh pemilik bahasa atau penutur bahasa bahwasanya dia itu adalah tambahan yang asli. Atau bisa kita katakan dia itu lebih dari 4 huruf dan kelebihannya itu memang aslinya 4. Dari awalnya memang 4. Maka ketika awalnya 4, maka nggak bisa kita turunkan ro di bawah. Tapi kita tambahkan lam yang kedua. Jadi fa lala atau fa lal. Contoh lagi kalimat dahroja. Dahroja. Dahroja ini adalah fiil. Kalau ini isimnya, ini fiil. Nah, dalam kalimat ini, dahroja, kita nggak bisa bilang fa laja. Enggak. Tapi kita bilang fa lala. Kenapa Ustaz begitu? Ya, karena kalimat dahroja memang dari peletak bahasanya mengatakan kalau dia itu adalah kalimat yang asli. Maka dikatakan di sini adalah fa lala. Jadi 4 huruf itu bisa ada yang asli, bisa ada yang tambahan. Baik, sampai di sini sudah kebayang tentang yang mafhum yang kemarin sempat kita pelajari. Jadi tambahan huruf itu enggak serta-merta langsung turun, enggak. Tapi kita lihat dulu apakah dia asli atau bukan. Nah, ilmu sorof itu mempelajari tentang ini. Mana yang asli, mana yang tambahan. Ini pentingnya kita menguasai ilmu sorof. Gitu. Baik, sampai di sini coba ada diskusi, pertanyaan silakan. Nyambung nggak di sampai sini, San? Mas Ageng?
Mas Angga? Nyambung tuh. Nyambung. Nyambung ya? Oke, Taib ya. Tapi ngeliat huruf asli itu di mana ya? Nah, Di lihat kamus ya, huruf. Pak? Kamu betul, barakallahu fi. Kamus. Betul, kamus. Hmm. Antum sudah cerdas sekarang menjawabnya itu. Alhamdulillah. Taib. Jadi fiil sama isim berarti asli tadi bisa 3 sampai 4 huruf. Bisa tiga, ya, tiga atau empat. Nggak Tiga mungkin atau lima. empat huruf. Nggak mungkin lima. Nah, Kalau fiil ya, catat nih ya, catatan. Fiil hmm, itu aslinya cuma ada dua. Kalau nggak terbentuk dari tiga, terbentuk dari empat huruf. Lima pasti tambahan. Tapi isim, kalau isim, pasti dia tiga. ada yang terbentuk dari tiga huruf, ada yang terbentuk dari empat huruf, ada yang terbentuk dari lima huruf, bahkan 6 huruf ada. Ada. Aslinya tuh. Aslinya, betul. Aslinya 4 huruf. Aslinya 6 huruf. Asli. Nah, makanya ini kenapa urutannya itu isim, fiil, huruf. Kenapa? Karena isim itu lebih banyak daripada fiil. Makanya isim itu ditaruh paling awal. Gitu ya. Oke. Hmm. Kalau yang Asmaul Khamsah itu gimana? Gimana? Yang Asmaul Khamsah. Itu tasrif kan. Itu merupakan apa namanya? Pengklasifikasian dari wazan fa'ala yaf'alun fa'ala yaf'alu yang dia menyimpan domir hum atau domir huma atau domir anti. Itu sebenarnya bahasan eh, di apa ya, di domir, atau ketika fiil itu kemasukan domir. Nah, domirnya itu ketika diteliti oleh para ulama nahwu punya kekhususan di mana di domir anta, domir antuma, domir antum, dan domir anti. Makanya dipisahkanlah itu. Itu pembahasan agak agak lain, dan itu di Hmm. dalam ilmu sorofnya sendiri. Ya insya Allah nantilah kita akan coba lihat asal muasal dari apa namanya af'alul khamsah itu. Coba sampai di sini, coba yang pertama ini. Ada Yang diskusi? ada tuh Hmm. Asmaul Khamsah. Asmaul khamsah. Oke, oke. Kenapa dia kalau gitu? Itu kan ada yang satu huruf ya. Yang zu itu tuh gimana? Ya, it, Terus sebenarnya yang satu huruf itu adalah fu sebenarnya. fuka. Fu, fuka. Itu berasal dari kata famun, tambahin fu, tambahin waw, fuka. Nah itu jaga lagi-lagi itu istiqro kan. Istiqro. Istiqro dari kalamnya Arab. Istiqro tahu ya, istinbat atau penelitian Ya. secara mendalam. Ana belum menemukan jawaban pertanyaan antum, tapi yang pasti itu dari istiqro. Yang pasti itu. Kalau untuk detailnya belum. Hmm. Mas Ageng, ada diskusi sampai sejauh ini? Nggak ada ya? Oke. Baik. Yang berikutnya. Yang berikutnya yang kedua adalah, ini tambahan jenis kedua. Kalau tadi itu merupakan tambahan dari asli ya. Peletak bahasa memang meletakkan itu dalam bentuk 4 huruf. Oke. Yang kedua. Yang kedua, antakuna aziyadatu, bahwasannya tambahannya ini adalah untuk bitakririr dengan pengulangan harfin min usulil kalimat, dari asal sebuah kalimat. Asal sebuah kalimat. Tujuannya untuk apa? Litat'if, untuk menggandakan, au al-ilhaq, atau untuk
disertakan, ilhaq untuk disertakan. Oke. Wahina idzin, dan oleh karena itu oke, yu'abbaru, dia ditakbirkan an zaid, ditakbirkan huruf yang tambahan tersebut dengan biharfin jinsihi. Biharfin, dengan huruf yang semisalnya. Oke. Contoh misalnya, kita punya kalimat koto'a. Oke, coba San, koto'a kalau ditakbirkan dalam wazan, berarti gimana? Ko-nya fa, Oke, ko-nya ain, terus ainnya, ainnya lam. oke lamnya. Kalau anak bilang misalnya koto'a, koto'a, berarti Berarti ada apa? eh ko-nya fa, mm-mm, ko yang pertamanya ain, mm-mm, to keduanya ain, mm-mm. ainnya lam. Oke, barakallahu fiik. Jadi koto'a itu adalah koto'a. Ah, Jadi jawabannya adalah fa ain, ain, ain lam. lam. Fa ala. Fa ala. Fa, ain. Fa ala. Fa ala. Oke. Beda nggak Tat antara koto'a sama koto'a? Jadi kalau koto'a itu adalah koto'a sendiri itu bermakna memotong sesuatu yang padat. Oke. Karena kalau motong rambut itu namanya kosostu. Namanya kisos. Motong. Kalau motong motong jari, motong kuku, namanya adalah taklim atau kolama yukolimu takliman. Oke, motong kertas namanya bukan kotoa, tapi kosostu. Nah, nanti kita akan belajar itu semua. Insya Allah Taala satu persatu. Oke, tapi bedain kotoa itu nggak harus kita motong rambut bilangnya kotoa, kita motong kertas kita bilangnya kotoa, kita motong kuku bilangnya kotoa, nggak salah. Masing-masing motong itu punya jenisnya masing-masing. Oke. Tapi kalau kotoa itu adalah untuk memotong sesuatu yang padat, benda yang padat. Oke. Nah, tapi kalau kotoa itu artinya mencincang. Bedain antara kotoa sama kotoa. Kotoa artinya memotong, tapi kalau kotoa artinya mencincang, menjadi kecil-kecil. Motongnya makin banyak kali. Oke. Kalau kotala, membunuh. Tapi kalau kotala artinya apa? Membantai. Membantai. Bah, Betul. Membantai artinya. Betul, betul. Nggak salah, nggak salah. Oke. Oke. Kalau sodako artinya benar. Tapi kalau sodako, yang paling benar, membenarkan. membenar, Kalau hasana baik. Tapi kalau hasana, memperbaiki, memperbaiki. Makanya tahsin itu artinya adalah memperbaiki. Kalau hafidho artinya adalah menjaga. Tapi kalau hafadho, tahfiz artinya benar-benar menjaga. Jadi benar, benar. jaganya benar-benar. Jadi tahsin dan tahfiz itu sesuai karena memang mereka itu adalah untuk menjaga Al-Qur'an dan tahsin untuk membenarkan Al-Qur'an. Jadi kita perlu bengkel untuk memperbaikinya.
Nah, dari sini penting kita untuk mengetahui apa sih tahsin itu. Tahsin itu kok nggak ngerti, nggak paham-paham. Apa tahsin? Apa itu tahfiz? Tapi dengan kita mengetahui bahasa Arab, kita jadi tahu bahwasanya tahsin dari kata hasana yuhassinu tahsinan. Jadi yang paling banyak hasannya, atau yang paling banyak kebaikannya, atau juga bisa bilang memperbaiki, gitu ya. Terus kalau jawada yujawidu, jawada itu artinya tuh sesuatu yang baik. Tapi kalau jawada, memperbaiki. Makanya namanya tajwid. Tajwid itu artinya apa? Memperbaiki. Sama kayak tahsin. Nah, itu ya. Nah, itu contoh kecil. Oke. Sepertinya tadi Ana ada yang salah dari contoh ini, yang contoh Ja'far ini. Ini kita hapus aja lah. Karena Ja'far ini masuk contoh yang kedua harusnya. Ya, Afwan ya tadi ya. Ja'far, contoh Ja'far ini harusnya dia masuk ke contoh yang kedua. Karena dia disebut sebagai namanya ilhaq. Bukan contoh yang pertama ini. Afwan ya, salah. Ini Ana koreksi, Ana baru keingetan. Ini bukan contoh yang pas, karena contoh yang pas adalah contoh dahroja ini. Contoh yang pas adalah dahroja. Nah, kalau untuk contoh yang kedua ini adalah contohnya tadi baru Ja'far. Oke, oke. Dari dua contoh ini, dua penjelasan ini, ada diskusi, pertanyaan? Nanti roknya taruh mana? Mana? Ja'far. Dia dua kali fa'lala berarti. Fa'lal. Berarti oh, Gini. Anda pengen ngomong gini, bahwasannya kalimat Ja'faro itu bukan masuk yang pertama dia, tapi masuk yang kedua. Kenapa? Karena ada dia disebut, karena para ulama memasukkan dia dalam kata ilhaq. Dalam kata ilhaq. Gitu. Dalam kata ilhaq, bukan dalam kata mujarrad. Karena kalau yang mujarrad, dia adalah dahroj tadi itu. Itu ya. Jadi Ja'far tadi Fa'lal lah ya. Faklal juga, faklal aja, Fa'lal. faklal aja. Karena Fa'lal. karena iya, faklal aja dan dia masuk contoh yang kedua. Masuk yang ilhaq dia. Kalau ini kotoan namanya tad'if, penggandaan. Nah, tapi kalau Ja'far tadi itu masuknya ke ilhaq dia. Masuknya ke kata-kata ilhaq. Nih, kata-kata ilhaq ini nih. Ja'far tadi itu masuk ke kata-kata ilhaq. itu Oke. Yuk yang terakhir. Dan ini menjadi materi terakhir kita hari ini adalah tambahannya dari huruf sa'al tumuniha. Oke, huruf sa'al tumuniha. Oke, bahasa Arabnya adalah antakuna az-ziyadatu, tambahannya min hurufi, dari huruf apa? Sa'al tumuniha. Dari 10 huruf ini. Maka gimana? Wa fi hadhil hal, dan dalam keadaan ini, oke, ditakbirkan, yu'abbiru an zaid bilafzihi. Maka dia ditakbirkan zaid bilafzihi, dengan lafaznya. Seperti contoh kita kemarin, misalnya contoh kata istamala. Berarti gimana, Mas Ageng? Kalau istamala, istamala. Atau sebelum istamala deh, biar mungkin merecall sedikit lah. Sebelum istamala, misalnya ada kata-kata kotala, kotala. Berarti gimana tuh? Eh, ada
O-nya fa, Oke, betul. alifnya fa, Alifnya fa. Heeh. taknya Terus, ain, heeh. lamnya lam. Salah, Mas. Yang benar Oh, adalah alifnya itu tetap alif, Mas. oh alifnya tetap alif. Karena dia sa'al tumuniha nih, masuk yang sini dia. Tambahan. Heeh. Berarti taknya adalah ain, Taknya ain, lamnya adalah lamnya lam. lam. Oke. Kalau ahsana, Mas. Ahsana. Antum lagi ahsana. Ada sa'al tumuniha nggak? Sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, alif. Ada hamzah. Hamzah berarti wazannya gimana wazannya? Eh, ain, hamzahnya hamzah, Heeh, hanya fa, betul. Sinnya shinnya ain, betul. shinnya Nunnya lam, nunnya lam. nunnya lam. Oh Berarti asan, ya. af'ala. Afana. Ahsan. Oke, berarti kalau istakmala Mas, Mas Ageng. Istakmala. Eh, alifnya alif, Alifnya alif. Terus sinnya shinnya si, shinnya afa. sinnya fa. Lihat Mas, sa'al Eh, tumuniha. oh sa, oh ya, sa, sanya sa, Sinnya sin. Oke, terus nya sin, taknya ta, taknya ta. Terus kalau ainnya fa, fa, toib. Terus mem, memnya mimnya ain, betul. Terus lamnya lam. barakallahu fiik. Nah, ini ya. Dah, ziyadah cuma punya 3 jenis ini. Nggak ada yang lain. Dah, materi kita selesai sampai di sini. Tafadhol kalau ada diskusi. Jadi nanti ketika antum menemui ini ziyadah tak ziyadah, antum langsung klasifikasikan. Nah, nanti kalau antum ngajarin orang juga sama. Antum misalnya mau uji seseorang nih, ini paham nggak dia nih materi materi mujarot sama ziyadah. Coba antum tes. Wazan Ja'far, dia wazan asli atau Oh, bukan gitu. Fa'lal ila akhirih. Jadi 3 perkara ini adalah perkara ziyadah yang harus kita ketahui sebagai orang yang mau memulakan keadaan kita di dalam ilmu sorof. Keadaan-keadaan ziyadah yang harus kita ketahui dalam ilmu sorof. Oke, silakan Mas Ageng, terus Mas Angga, Isan, kalau ada diskusi, silakan. Kalau yang Jafar tadi itu Mm-mm. ada faktornya nggak Tat? Atau memang ya memang yang Ja'far itu termasuk is- ilhaq tadi itu. Ilhaq. Oke. Eh, Nah, ntar dulu. Nah, apa namanya? Ntar dulu. Oke ya, coba ya ntar ya. Eh, kita punya Kausar. Oke, Kausar. Kita punya Ja'far. Semoga Anda nggak salah ya. Oke, oke. Semoga Anda nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Eh, salah nggak ya? Oke, oke. Ya, ntar ya. Kausar ini, Kausar itu ada huruf apa aja? Kaf, waw, sa, dan ro. Betul? Betul. betul. Oke. Kira-kira huruf ada nggak huruf yang dia itu terkenal sebagai huruf ilat? Wow. Wow. Oke, wow. Dia terkenal sebagai huruf ilat. Nah, kausar itu dari wazan kasuro. Kasuro. Oke. Yang artinya adalah banyak. Toib. Oke.
ketika kita ingin menjadikan kata kathura ini kan fiil. Oke. Ketika kita ingin menjadikan kautsar itu isim, maka kita tambahin waw. Untuk apa, Ustaz? Untuk kita memasukkan, untuk kita mengilhakkan kata kathura itu menjadi bagian dari fiil, bagian dari isim, afwan. Jadi kautsar atau telaga kautsar yang akan kita kenal sebagai nama telaga kautsar itu merupakan bentuk fa'lal yang dia itu merupakan ilhaq. Kenapa ilhaq, Ustaz? Iya, karena kita ingin mentakbirkan, ingin mengucapkan bahwasanya banyak. Tapi banyak di sini itu berbentuk fiil. Bagaimana caranya agar kita bisa mentakbirkan fiil dalam bentuk isim? Maka kita tambahkan waw. Untuk apa? Untuk kita bisa tepat menggunakan kata kathura itu pada isim. Makanya dinamakan sebagai namanya ilhaq. Disertakan kata kautsar ditambahin huruf waw untuk memasukkan kata kathura ke dalam barisan isim. Nah, ini disebut sebagai namanya ilhaq. Oke, taib. Yang kedua ini Ja'far. Oke, Ja'far. Ja'far adalah pertanyaan kita yang pertama, ada nggak dia huruf ilatnya? Nggak ada. Oke, taib. Yang kedua, kalau nggak ada huruf ilatnya, berarti yang kedua, cara kita kedua, ada nggak fiil yang terbentuk dari kata Ja'faro ataupun jim fa'ro? Kalau misalkan tadi kita katakan ro sebagai huruf ilhaknya. Nah, ternyata ketika kita cari di kamus, semuanya ini merupakan huruf asli. Semuanya merupakan huruf asli. Oke. Nah, maka dalam hal ini berarti Ja'faro itu semuanya asli, bukan ilhaq. Oke. Berarti tadi pendapat antum salah dong, Tat. Yang tadi antum mengatakan bahwasanya Ja'far masuk ke ilhaq. Iya, salah. Ana baru keinget ada contoh satu lagi adalah contoh Kautsar. Nah, Kautsar ini adalah contoh ilhaq. Jadi maaf ya tadi ya. Tadi agak eh, kebanyakan contoh. Jadi akhirnya terbelibet. Nah, contoh ilhaq adalah Kautsar. Dan Ja'far adalah contoh tadi, yang contoh yang dia itu memang diletakkan oleh peletak bahasa bahwasannya dia itu adalah contoh yang asli. Jadi fa'lal juga, tapi kalau ini adalah asli, bukan ilhaq. Ya, afan membuat antum menjadi gaduh. Dah, syukran Mas Ageng sudah memberitahu lagi. Oke, ya coba. Nggak kebingungan kan ya sampai sejauh ini ya, Mas Angga, Mas Ageng, Mas Ihsan. Jadi ilhaq, lagi ya. Ilhaq itu kebanyakan adalah dia ditambahkan huruf ilatnya. Waw, ya, atau alif. Contohnya adalah kausar ini. Kausar itu contohnya dari kata-kata kusur atau kusur ya, kusur atau kausar gitu, atau kasuro. Nah, kita ingin menambahkan dia ke dalam barisan isim. Kita tambahkan dia waw, jadi menjadi kausar. Jadi fa'lal. Nah, ini disebut sebagai namanya ilhaq. Sedangkan Ja'far tadi adalah asli. Silakan kalau ada lagi diskusi. Yang huruf kedengarannya itu apa kedengaran? Nggak kedengeran, San. Suara antum bergema di tempatnya Mas Angga juga kedengeran. Sak. Nah, Eh, yang apa huruf aslinya berulang tadi itu apa bahasanya? Todoif apa? Tad'if, 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 Tada, tad'if. tadaif. Bukan pakai dot, tad'if, pakai dot. Bukan pakai dal, tapi pakai dot. Tad'if, tad'if.
pakai dot dia. Ganda atau berulang. Tadaif sama ilhaq ini jadi satu ini. Ya, jadi satu rumpun. Coba kalau ilhaq bedanya dia yang ditambahkan huruf ilat, bukan Ilat. huruf yang berulang. Mm-mm. Berarti Baik. kalau kausar tadi wazannya apa? Wazannya adalah fa'lal ya. Fa'lal atau fa'al ya. Fa. Jadi deh untuk sementara ini fa'lal dulu aja lah. Untuk sementara ini fa'lal dulu aja. Nanti kalau misalkan nanti anak murojaah lagi ternyata fa'al, nanti anak koreksi lagi ya. Untuk sementara ini yang kita tetapkan bahwasanya wazannya adalah fa'lal dulu. Wazannya adalah fa'lal. Kalau misalkan nanti kausar nanti kita dapati fa'al wazannya adalah fa'al, maka nanti kita ganti. Tapi untuk sementara ini kausar itu kita bilang sebagai wazannya adalah fa'lal. Insya Allah nanti anak-anak coba baca lagi. Oke. Mm-mm. Yuk, ada lagi tambahan diskusi? Cukup? Oke. Kalau cukup, alhamdulillah. Oke. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, insya Allah tinggal satu pertemuan lagi ya. Satu pertemuan lagi. Atau ngepasin 10 aja. Ya udah, ngepasin 10 aja. Insya Allah 2 pertemuan lagi kita akan masuk ke kitab. Insya Allah. Sudah punya kitabnya semua kan? Dulu. Lah ya. Oke. Hmm, kemarin kita sepakat pakai kitab Amsil Tasrifiyah. Amsilah. Amsil Tasrifiyah. Oke, nggak apa-apa deh. Kita pakai kitab Amsil Tasrifiyah. Nanti kalau misalkan ada perubahan, paling juga nanti kita pakai nama satu kitab lagi. Catat ya. Nama kitabnya catat aja dulu. Nama kitabnya adalah Unwan Az-Zorof. Unwan Az-Zorof. Unwan Az-Zorof. Jadi nanti pertama kita belajar unwan zorof, nanti suplemennya pakai amsilatu tasrifiyah. Kitabnya pakai kitab unwan zorof, suplemennya kita pakai amsilatu tasrifiyah. Nama kitabnya adalah Unwan Az-Zorof. Unwan Az-Zorof. Nggak kelihatan nih. Ngelak tuh. Oh, ngelak ya. Oke. Itu dari tadi kan. Oke, taib. Ini ya, gitu ya. Nama kitabnya adalah Unwan Az-Zorof. Nanti memungkinkan nanti kita pakai kitab ini dan suplemennya adalah Amsilatu Tasrifiyah. Memungkinkan. Apa ini? Unwan. Unwan Az-Zorof. Az-Zorof. Oke. Ya sudah itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.